sampelnya adalah Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Ini ada bau-bau money politik untuk mendapatkan jatah atau jabatan Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Bojong. Jabatan NU saat ini adalah jabatan yang empuk. Memang tidak ada yang menggaji. Pemerintah tidak memberikan gaji khusus kepada pengurus NU. Di semua tingkatan nggak ada yang punya gaji. Tetapi jangan salah bahwa jabatan NU ini memiliki kekuatan untuk meraih masa politik. NU ini tukaran apa mboten? Mboten. Ana sing ngomong saiki NU ora jelas. Aja ngomong sembarangan wong Tegal. Kali jaman bengi nganti dina kiamat NU wis jelas. Sing ora jelas apa? Sing ora jelas itu adalah oknum pengurus. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam waktu yang bersamaan, bencana besar sedang melanda kita semuanya. Pertama, bencana dalam arti yang sesungguhnya, yaitu adanya bencana tanah longsor, banjir bandang di Sumatera, yang semoga mereka semuanya dalam keadaan baik-baik saja meskipun sedang ada dalam bencana, sehingga Allah memberikan kemudahan dalam segala hal. Semoga mereka yang meninggal dunia diberikan pahala syahid, serta yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, agar Allah memberikan pahala serta memberikan pertolongannya dengan secepat-cepatnya. Dan semoga pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat, termasuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang sedang berusaha untuk menyalurkan bantuannya kepada mereka, diberi kemudahan, sedulur TV Al-Waha. Dan bencana yang kedua adalah bencana yang terjadi di dalam tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama ini, boleh kami dari akar rumput Nahdiyin yang ada di pedesaan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kami perlu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena benar-benar ini menjadi satu pertanda bahwa Nahdlatul Ulama didirikan bukan untuk mencari keuntungan duniawi semata, sedulur TV Al-Waha. Kalau dahulu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama itu, tujuan utamanya adalah perjuangan. Pertama, memperjuangkan Indonesia sampai merdeka, kemudian memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ketika itu ada upaya di Makkah Al-Mukarramah untuk menghilangkan situs-situs sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan cara menghapuskan seluruh makam, termasuk makam Nabi Muhammad, akan dibongkar dan akan dihilangkan situsnya. Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya berusaha untuk mempertahankan eksistensi makam Nabi Muhammad SAW, sedulur TV Al-Waha. Tujuan utamanya adalah melestarikan peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad, agar generasi-generasi yang akan datang mengerti sejarah perjuangan Islam, sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ketika Nahdlatul Ulama semakin lama semakin membesar, ada penyimpangan atau ada penyalahgunaan dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau NU-nya secara organisasi baik-baik saja, sebagaimana dijelaskan oleh Gus Abbas seperti ini, sedulur TV Al-Waha. NU ini tukaran apa mboten? Mboten. Ana sing ngomong saiki NU ora jelas. Aja ngomong sembarangan wong Tegal. Kali jaman bengi nganti dina kiamat NU wis jelas. Sing ora jelas apa? Sing ora jelas itu adalah oknum pengurus. Nggih napa mboten? Oknum pengurus para selebgram NU kan jelas. Akidah NU jelas napa mboten? Jelas napa mboten?
Maturidi, mazhab akidah Maturidiyah. Kemudian fikih di kono syariat Jepang mazhabul arba'ah, di antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, wal Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madini, wal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Hadis di antaranya adalah ashabu kutubis sittah, wis jelas Bukhari Muslim mazhab Syafi'i, jelas ya. Gus Abbas telah menjelaskan kepada kita bahwa NU dalam keadaan baik-baik saja. Yang tidak baik itu adalah oknum-oknum pengurusnya di pusat PBNU. Ini kalau saya melihat, kalau melihat dari awal mula terjadinya kepengurusan hari ini, di mana ketumnya adalah Mbah Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, kemudian Rois Amnya adalah Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar. Itu dahulu ketika pada saat konferensi atau pada saat muktamar besar pemilihannya, itu ada bau-bau money politik, ada bau-bau money politik di sana. Entah benar entah tidaknya, yang jelas ada bau-bau money politik, di mana untuk mendapatkan jabatan tersebut menggunakan duit. Nah, ini menjadi sebuah persoalan di tubuh Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Saya katakan di semua tingkatan, kecuali di ranting barangkali, kecuali di ranting yang nggak ada orang main money politik untuk mendapatkan jabatan Ketua Tanfidiyah NU. Kenapa saya kecuali di ranting? Ya kalau di ranting itu mereka nggak punya kepentingan supaya jadi ketua ranting NU itu supaya nantinya bisa menjabat sebagai apa. Tapi kalau di MWC tingkat kecamatan itu sudah ada bau-bau semacam itu. Sehingga dari pusatnya PBNU itu dulu ketika terjadi pemilihan ketua umum Tanfidiyah dan Suriah PBNU yang saat ini menjabat, itu kan pada saat muktamarnya ada bau-bau money politik. Sehingga hari ini pun ada bau-bau money politik. Salah satu contohnya di kecamatan saya, di Kecamatan Bojong. Ini beberapa hari lagi akan ada konferensi MWC NU untuk memilih ketua Tanfidiyah dan Suriah. Ini sudah ada bau-bau money politik. Kenapa ini sudah kemudian terjadi, sedulur TV Allah? Karena jabatan NU saat ini adalah jabatan yang empuk. Memang tidak ada yang menggaji. Pemerintah tidak memberikan gaji khusus kepada pengurus NU. Di semua tingkatan nggak ada yang punya gaji. Tetapi jangan salah bahwa jabatan NU ini memiliki kekuatan untuk meraih massa politik. Di mana saya dulu punya pengalaman ketika ada di kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat ranting, sedulur TV Allah. Saya, mungkin Anda semuanya yang nonton ini ada juga yang punya pengalaman mendapatkan tugas untuk mendata warga Nahdien menggunakan Kartano elektrik. Pada saat itu ada websitenya untuk mendata anggota NU di desanya masing-masing. Saya bekerja siang malam untuk mendata, menginput data anggota NU di desa saya melalui website itu. Tetapi sekarang websitenya nggak bisa dibuka. Ini di awal ketika saya mengerjakan itu, saya memiliki feeling bahwa ini kayaknya ada tujuan politik untuk melaporkan, untuk dijual kepada salah satu politisi yang akan meminta bantuan kepada NU. Nyatanya hari ini apa yang sudah saya kerjakan dahulu dan apa yang sudah Anda kerjakan dahulu tentang pendataan Kartano online itu kan nggak bisa dibuka hari ini. Itu bisa menjadi indikasi bahwa itu adalah upaya politisasi warga Nahdlatul Ulama untuk meraih kedudukan, sedulur TV Allah. Nah, hari ini ya, tadi saya contohkan di Kecamatan Bojong sendiri, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya melihat adanya bau-bau money politik untuk mendapatkan jabatan ketua Tanfidiyah.
Ini semuanya warga Nahdlatul Ulama, panjenengan yang memiliki kuasa, yang memiliki hak untuk menentukan siapa calonnya, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai ke tingkat pusat. Anda yang memiliki jatah atau memiliki hak untuk memberikan suara, tolonglah berpikir. Jangan hanya karena uang sesaat kemudian Anda memilih orang yang mengeluarkan uang itu untuk jabatan tersebut. Yang kembali ke yang lebih rendah di tingkat kecamatan. Sebagai ambil contoh, sampelnya adalah Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Ini ada bau-bau monopolitik untuk mendapatkan jatah atau jabatan Ketua Tanfidyah MWCNU Kecamatan Bojong. Nah, ini sesuatu hal yang berbahaya. Karena apa? Sebuah jabatan yang diperoleh dengan menggunakan uang, maka langkah pertama yang dilakukan oleh ketua terpilih yang menang akibat money politik itu, dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang telah dia keluarkan. Bagaimana caranya supaya modal yang dia keluarkan itu akan kembali. Tidak mungkin orang rela mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta demi sebuah jabatan yang tidak ada gajinya dari pemerintah sama sekali. Pasti ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu, udangnya kecil, batunya lebih besar. Tapi ini kebalik, ada batu di balik udang. Jadi udangnya lebih besar daripada batunya. Kan begitu. Logika sederhana seperti itu, sedulur Tipgaloha. Kalau orang mendapatkan jabatan dengan mengeluarkan uang demi jabatan tersebut, maka yang pertama kali dia lakukan ketika menjabat sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia lakukan adalah mengembalikan modalnya terlebih dahulu. Urusan bagaimana nanti organisasi, bagaimana nanti jabatan, itu urusan carry di belakang. Yang penting bagaimana saya mengembalikan modalnya itu tadi. Jadi sekali lagi sedulur Tipgaloha, khususnya kepada panjenengan pengurus-pengurus NU di semua tingkatan dari pusat sampai kecamatan. Ila pengurus ranting, kecuali pengurus ranting, saya nggak berpesan kepada panjenengan, tapi satu pesannya sebagai akar rumput Nahdlatul Ulama di tingkat desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang sekarang saat ini saya tidak menjabat sebagai apapun di kepengurusan NU. Saya berpesan kepada panjenengan, gunakan mata hati Anda. Ketika Anda dalam posisi bisa memberikan suara untuk memilih siapa pengurus atau jabatan Ketua Tanfidyah, jangan sampai terjadi seperti di PBNU yang saat ini oknum-oknumnya, ada Mbah Ahyar, ada Mbah Gus Yahya Khalil dan sebagainya, itu sedang dalam cakar-cakaran. Itu semua terjadi akibat pertama kali, wallahu a'lam bishawab, saya tidak sedang menuduh, akibat adanya bau-bau money politik. Money politik, sedulur Tipgaloha, money politik, politik uang untuk mendapatkan jabatannya itu. Sehingga ketika jadi ketua, yaitu tadi yang dicari adalah cuan. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.